Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Kebocoran kita 2.500 triliun tiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dengan tema menakar prioritas negara antara kebocoran anggaran dan hak kesejahteraan guru. Tinjauan Islam atas tata kelola anggaran dan nasib guru. Pada akhir Juni 2026, Presiden akhirnya buka suara soal alasan mengapa kenaikan gaji guru secara masif belum bisa direalisasikan. Jawabannya bukan soal niat katanya, melainkan soal kebocoran anggaran negara. Pemerintah berjanji akan membenahi sistem itu lebih dulu, dan sekali lagi kesejahteraan guru harus mengantri menunggu di barisan paling belakang sampai kebocoran sistemik ini tak kapan berhasil diatasi. Benarkah kebocoran anggaran itu penyebab utamanya? Dalam sistem kapitalisme, anggaran negara disusun dengan logika pasar. Prioritas diberikan pada sektor yang dianggap punya nilai tambah ekonomi tercepat. Sementara sektor yang dianggap tidak langsung produktif seperti kesejahteraan guru kerap ditempatkan sebagai beban yang bisa ditunda. Kebocoran anggaran sendiri sesungguhnya adalah buah dari sistem yang lemah dalam pengawasan. Ketika pengelolaan sumber daya alam diserahkan pada mekanisme yang longgar terhadap korporasi dan negara hanya berperan sebagai regulator pasif, maka celah manipulasi laporan seperti under-invoicing menjadi hal yang sulit dihindari. Dan ketika kebocoran itu terjadi, yang pertama kali dikorbankan bukan proyek-proyek besar, melainkan hak dasar rakyat kecil termasuk guru. Sekularisme memperparah keadaan ini dengan memisahkan pengelolaan harta negara dari nilai-nilai pertanggungjawaban ilahiyah. Ketika anggaran hanya diukur dari nilai kalkulasi untung rugi politik, maka wajar jika penguasa merasa lebih mudah menunda hak guru dibanding memangkas program-program yang punya nilai elektoral tinggi. Selama pengelolaan anggaran negara tidak dilandasi pertanggungjawaban kepada Allah, selama itu pula guru akan terus jadi pos yang paling mudah dikorbankan. Maka persoalannya bukan sekedar ada kebocoran atau tidak. Persoalannya adalah sistem macam apa yang harus membiarkan kebocoran sebesar itu terjadi bertahun-tahun. Sementara guru yang jujur mengabdi justru harus menanggung akibatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ayat ini menjadi dasar bahwa pengelolaan harta termasuk harta negara tidak boleh diselewengkan sedikit pun, karena ia adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sejarah mencatat pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pengawasan terhadap harta negara dilakukan dengan sangat ketat. Umar bahkan pernah memeriksa kekayaan para pejabatnya sebelum dan sesudah menjabat, untuk memastikan tidak ada harta negara yang berpindah secara batil ke kantong pribadi. Ketika ditemukan kejanggalan, hartanya langsung disita dan dikembalikan ke Baitul Mal. Seorang khalifah bahkan merasa bertanggung jawab atas keledai yang tersandung di jalan yang rusak. Apalagi terhadap guru yang mengajarkan generasi umat. Di sisi lain, gaji guru pada masa itu dibayarkan penuh dari Baitul Mal, sebesar 15 dinar per bulan. Sebab bagi negara Islam, pendidikan adalah kewajiban yang berjalan seiring, bukan pos yang menunggu antrean setelah urusan lain selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini menjadi pedoman bahwa hak guru bukanlah pemberian yang bisa ditunda sesuka penguasa, melainkan amanat yang wajib disampaikan tepat pada waktunya. Islam menawarkan solusi yang sistemik
tegas, dan berbasis pertanggungjawaban kepada Allah. Pertama, pengelolaan harta negara diawasi dengan sistem yang ketat. Dalam Islam, terdapat lembaga kodi hisbah dan mekanisme pengawasan yang independen terhadap pengelolaan harta negara, termasuk sumber daya alam. Praktik manipulasi laporan seperti under invoicing tidak akan punya ruang hidup, karena sistem kontrolnya dibangun di atas kesadaran bahwa setiap harta negara adalah amanah yang diawasi secara ketat, bukan sekedar diatur oleh regulasi administratif yang mudah dimainkan. Kedua, gaji guru adalah belanja prioritas, bukan pos yang bisa ditunda. Dalam struktur anggaran negara Islam, belanja untuk pegawai negara termasuk guru ditempatkan sebagai kewajiban yang harus ditunaikan tepat pada waktunya. Ketiga, sumber daya alam dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan celah korporasi. Kebocoran anggaran akibat under invoicing lahir dari pengelolaan sumber daya alam yang longgar terhadap kepentingan korporasi. Dalam Islam, sumber daya alam berskala besar adalah milik umum yang wajib dikelola langsung oleh negara untuk kemaslahatan rakyat. Keempat, pertanggungjawaban bukan di hadapan opini publik, tapi di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kesadaran inilah yang menjadikan penguasa dalam sejarah Islam tidak berani menunda hak rakyat dengan alasan administratif semata, karena mereka tahu pertanggungjawaban itu tidak berhenti pada rapat kabinet, tetapi berlanjut hingga hari perhitungan di akhirat. Maka tugas kita bersama adalah terus mendorong kesadaran bahwa solusi hakiki hanya bisa lahir dari sistem yang menempatkan pertanggungjawaban kepada Allah sebagai landasan pengelolaan negara, yakni dengan sistem Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.